Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Hai, perkenalkan, nama saya Dian Eka Purnamawati, biasa dipanggil Miss Dian atau Miss D. Saya bertugas di SMPN 1 Mangunjaya sebagai guru bahasa Inggris. Baik, sebelumnya saya akan memberitahu dulu bahwa video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas VCT Batch 6 Jawa Barat. Saya dari kelompok 13C, saya dari grup 13C kelompok 2. Baik, sebelum saya akan menjelaskan presentasi kali ini, saya akan perkenalkan diri saya dulu, karena katanya tak kenal maka ta'aruf, maka mari kita berkenalan. Baik, nama saya adalah Dian Eka Purnamawati. Saya lahir di kota Tasikmalaya tanggal 2 Januari 1988. Saya bersekolah dulu di SMPN 1 Tasikmalaya, kemudian SMA-nya di SMA Negeri 2 Tasikmalaya, S1 di Universitas Siliwangi, FKIP jurusan Bahasa Inggris, kemudian sekarang saya sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Pangandaran, tepatnya di SMPN 1 Mangunjaya. Ada yang pernah ke sana? Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan atau saya akan sharing mengenai tips dan trik mendapatkan skor TOEFL lebih dari 550. Ayo, siapa yang pernah ikut tes TOEFL atau merasa takut ikut tes TOEFL? Nah, biar tidak takut lagi, jadi simak baik-baik tips dan trik mendapatkan skor TOEFL lebih dari 550. Oke. Sebelum kita tes TOEFL atau sebelum kita melaksanakan TOEFL, kita harus tahu dulu apa sih TOEFL itu. TOEFL singkatan dari Test of English as a Foreign Language, atau tes dari bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Tes ini merupakan tes kemampuan berbahasa Inggris berlogat Amerika yang diperlukan sebagai syarat untuk masuk ke universitas di Amerika Serikat atau negara-negara lainnya. Nah, kenapa saya tekankan di sini berlogat Amerika? Karena seperti yang kita tahu ada dua logat, yaitu British English dan American English yang sering digunakan dalam berbagai tes. Nah, sepertinya logat Amerika ini lebih cepat atau lebih mudah untuk dipahami oleh telinga kita yang orang Indonesia dibandingkan dengan British English. Jadi lebih mudah ya. Mudah-mudahan kalau kita sudah tahu bahwa TOEFL ini berlogat Amerika dan lebih mudah untuk ditangkap oleh telinga orang Indonesia, kita tidak takut lagi ya untuk mengambil tes TOEFL. Oke, kita lanjutkan lagi. TOEFL itu diselenggarakan oleh ITS atau Educational Testing Service di Amerika Serikat. Semua peserta TOEFL berasal dari seluruh dunia, terutama dari negara yang memiliki bahasa ibu selain bahasa Inggris. Jadi kita tahu kalau bahasa ibu itu orang Indonesia adalah bahasa daerahnya. Kemudian ada second language atau bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Inggris kedudukannya adalah sebagai bahasa asing. Kita lanjutkan. Apa saja jenis tes TOEFL itu? TOEFL ada 3 jenis. Yang pertama, paper based test atau kita singkat dengan PBT. Yang kedua adalah computer based test atau kita singkat dengan CBT. Kemudian yang ketiga adalah internet based test atau yang kita singkat menjadi IBT. Nah, untuk memudahkan kita memilih mana sih tes yang sesuai atau yang bisa kita lebih mudah untuk mendapatkan nilai yang besar, skor yang besar, kita harus tahu dulu bedanya apa ketiga tes yang tadi. Kita mulai dengan paper based test. Paper based test atau PBT, dari segi materi yang diujiankan adalah listening, structure, dan reading. Ya, listening, structure, and reading. Untuk listening itu sekitar 30-40 menit, terdiri dari 3 part.
Untuk structure and writing expression ada 2 part, dilaksanakan selama 25 menit. Sedangkan untuk reading dilaksanakan 55 menit, terdiri dari 50 soal dan 5 teks kurang lebih ya. Itu untuk dari segi materi. Dari segi media, paper based test berarti soalnya dicetak pada kertas, jawabannya pada lembar jawaban komputer. Kita menjawab menggunakan pensil 2B, menghitamkan jawaban yang benar, seperti dalam UN dulu ya. Nah, seperti itu cara menjawab untuk paper based test. Durasi pengerjaan antara 2 sampai 2,5 jam. Lumayan singkat ya untuk tes bahasa Inggris. Jadi kita memang harus tahu strateginya agar dapat skor yang besar yang diinginkan. Nah, untuk skornya sendiri ada jenjangnya, yaitu antara 310 sampai 677. Sekarang kita ke computer based test. Untuk computer based test sendiri itu terdiri dari 4 skill yang diteskan, yaitu listening, structure and written expression, reading comprehension, and writing. Nah, writing di sini biasanya berbentuk esai. Jadi kita harus membuat esai, biasanya bertema tentang Amerika, ya. Begitu juga dengan reading, biasanya reading seputaran teksnya, seputaran tentang Amerika, apakah itu culture-nya, history-nya, dan sebagainya. Medianya untuk computer based test, soal dikerjakan pada komputer dengan software khusus. Jadi ada software khusus yang nanti tapi dikerjakan secara offline, nanti kemudian akan dilingkan dengan ITS ya. Durasinya antara 2 sampai 2,5 jam. Kemudian skornya, jenjang skor, rentang skornya antara 0 sampai 300. Sedangkan untuk IBT, materi yang diteskan ada 4, yaitu listening, ada speaking, ada reading, dan writing. Untuk speaking, if I'm not mistaken ya, karena saya belum pernah mengambil IBT, dalam speaking itu ada sesi wawancara. Jadi peserta diwawancara oleh petugas dari sana gitu, langsung. Kemudian untuk writing juga sama seperti computer based test, itu peserta diharuskan untuk membuat esai mengenai Amerika. Tema esainya biasanya ditentukan, jadi kita harus menulis esai. Medianya dikerjakan pada komputer dan terhubung langsung ke ITS melalui internet. Jadi kalau yang computer based test melalui software khusus dulu, baru kemudian akan diproses ke ITS. Kalau di IBT itu langsung terhubung dengan ITS, jadi kita langsung terhubung dengan internet. Kemudian durasi pengerjaan selama 4 jam. Dan rentang skornya antara 0 sampai 120. Nah, untuk durasi itu sangat-sangat strict ya. Jadi tidak bisa kita misalnya dari 2,5 jam tambahin dikit lagi, tidak bisa. Jadi ketika sudah 2,5 jam habis waktunya, maka tes akan segera diakhiri ya. Begitu juga dengan yang melalui internet. Kalau misalnya sudah lewat dari 4 jam, maka situs tersebut tidak bisa diakses lagi. Yang kali ini akan kita bahas mengenai tips dan triknya adalah paper based test. Kenapa saya ambil paper based test? Karena banyak orang Indonesia kebanyakan itu mengambil tesnya adalah paper based test dengan alasan karena lebih mudah dan cenderung lebih murah, serta pelaksanaannya itu lebih banyak dibandingkan dengan computer based test dan internet based test. Jadi kita akan bahas mengenai paper based test TOEFL. Oke, disimak baik-baik ya. Kita mulai dari skill. Sebelumnya saya akan jelaskan dahulu kenapa sih harus mendapatkan skor 500. Karena yang pertama,
Skor 500 itu berarti kita sudah mendapatkan 74% dari keseluruhan skor penuh. Itu menunjukkan bahwa kita mampu berbahasa Inggris, ya. Setidaknya as a receiver, sebagai penerima. Dan biasanya skor 500 ini menjadi syarat dalam mengajukan beasiswa atau melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita ingin mengajukan beasiswa ke luar negeri atau melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya, itu diharuskan untuk memiliki skor TOEFL lebih dari 500. Jadi kalau 500 banget juga kurang aman ya. Jadi harus lebih dari 500. Oke. Kita simak apa saja tips dan triknya. Yang pertama kita ke skill listening dulu. Dalam skill listening yang muncul atau yang selalu ada dalam teks, biasanya yang pertama memahami tekanan dan nada, ya. Dalam memahami tekanan dan nada, kita bisa membedakan apakah itu sebuah pertanyaan atau sebuah pernyataan. Akan berbeda nadanya. Nah, kita harus memahami itu. Kemudian, yang kedua, kita harus memahami perbedaan bunyi. Misalnya, dalam kata think yang artinya berpikir dengan think yang artinya benda. Pada kata think yang artinya berpikir, di akhir kata itu seperti ada huruf ke-nya, sound ke. Think, ya. Sedangkan dalam kata yang berarti benda tidak terdapat sound ke. Jadi hanya think, ya. Kita harus bisa membedakan bunyi tersebut. Dan banyak lagi kata-kata lain yang bunyinya hampir sama atau bahkan sama dalam pembacaannya, tapi kita harus bisa membedakan artinya. Ini apa, jadi tidak salah dalam menjawab soal. Kemudian memahami idiomatic expression, ya. Selanjutnya memahami ungkapan-ungkapan percakapan. Selanjutnya memahami kelompok atau frase kata kerja. Selanjutnya menemukan informasi yang tersirat atau tak dinyatakan secara jelas. Kemudian memahami perbandingan atau comparison. Nah, ini materi comparison ini sangat banyak dalam TOEFL. Jadi mohon dipahami dengan baik comparison degree ini, diulang-ulang terus-menerus karena jumlah soal yang muncul mengenai comparison degree itu lumayan banyak. Jadi lumayan untuk menambah skor. Kemudian yang terakhir adalah memahami makna atau isi percakapan dan pembicaraan. Ya, itu sangat jelas kita memang harus memahami makna percakapan atau pembicaraan. Nah, dalam dalam tes listening tadi sudah saya singgung sebelumnya, berdurasi antara 30 sampai 40 menit dan terdiri dari 3 part. Part pertama adalah short conversation, ya. Short conversation biasanya ada dialog antara A, B, kemudian A lagi. Jadi dialognya 2 orang dengan urutan si A, si B, kemudian si A lagi. Nah, biasanya pertanyaannya what does the man mean? Atau what does the woman mean? Jadi untuk menjawab soal seperti ini sebetulnya ada tekniknya. Nanti kita bahas tekniknya di selanjutnya ya. Kemudian yang kedua adalah long conversation. Dalam long conversation biasanya ditanyakan juga arti, sinonim, antonim gitu ya. Kemudian dalam ketiga adalah long monologue. Nah, long monologue ini biasanya kita diharuskan untuk menjawab apakah mengenai place, thing, habit, atau lain sebagainya ya, mengenai sosial dan sebagainya. Kita lanjut ke triknya. Tricks for listening skills. Yang pertama, pahami bentuk-bentuk perintah atau direction pada masing-masing bagian atau part dengan baik sebelum hari H ujian. Jadi kita tidak boleh melakukan TOEFL test tanpa persiapan sama sekali. Kita sebelumnya harus sudah memahami dulu bentuk-bentuk perintah. Karena di sini dalam listening text ada
3 jenis ya, ada 3 part. Nah, kita harus tahu part pertama itu bagaimana directionnya, part kedua bagaimana directionnya, part ketiga bagaimana directionnya. Jadi kita tidak harus lagi untuk mendengarkan direction pada saat tes ya, kan itu lumayan untuk menghemat waktu ya. Jadi, nah yang kedua, bacalah pilihan pada masing-masing soal sebanyak mungkin ketika narator sedang membacakan direction dan contoh soal atau example. Kenapa sih kita harus memahami dulu yang tadi ya di nomor 1, kenapa kita harus memahami dulu bentuk-bentuk perintah? Karena kita harus bisa memanfaatkan waktu. Jadi ketika narator membacakan perintah dan example, kita bisa membaca sebanyak mungkin pilihan jawaban yang ada dalam teks, yang ada dalam paper test ya, sehingga kita bisa menebak kira-kira dialog apa yang akan muncul gitu. Jadi tidak akan blank sama sekali gitu ya. Kemudian yang ketiga, dengarkan dengan penuh konsentrasi dan fokuskan perhatian Anda pada percakapan yang sedang Anda dengarkan. Nah, ini sangat penting. Jadi kita tidak boleh terdistraksi oleh apapun. Jadi kita harus benar-benar fokus pada apa yang kita dengarkan dan soal yang kita lihat dalam paper test ya. Keempat, memaksimalkan kemampuan listening Anda pada soal-soal pertama pada masing-masing part. Nah, di sini tadi saya sudah singgung bahwa ada 3 part. Yang pertama short conversation, yang kedua long conversation, yang ketiga adalah long monologue. Untuk short conversation ada triknya nih, saya kasih tahu ya. Jadi karena di dalam short conversation itu ada si A, si B, si A kembali, maka dengarkan baik-baik kalimat pertama. Jadi si A ketika sedang berbicara itu dengarkan baik-baik. Nah, setelah itu pada bagian akhir ya, last line, kita fokuskan apa sebenarnya yang menjadi yang dibicarakan itu gitu. Biasanya jawaban itu ada dalam part terakhir atau dalam last line atau di kalimat terakhir gitu. Jadi kita fokuskan ke kalimat terakhir. Siap ya? Kita lanjutkan ke tips dan trik selanjutnya mengenai structure dan written expression. Dalam structure dan written expression ini adalah hal yang tidak yang cukup ditakuti juga bagi sebagian orang, padahal sebetulnya kita bisa memahami apa yang jawabannya, kita bisa mengetahui jawabannya asalkan dengan latihan dengan terus-menerus ya. Yang pertama, untuk skill yang kedua, tipsnya adalah pahami materi-materi yang berhubungan dengan subjek dan predikat, apositif, partikel, conjunction, reduced sentence, serta bentuk-bentuk inversi dalam bagian structure. Kemudian yang kedua, pahami materi-materi yang berhubungan dengan hubungan subjek dan kata kerja, hubungan bentuk dan fungsi kata kerja, parallel structure, comparative dan superlatif, positive voice, kata benda atau noun, artikel atau artikel, kata ganti atau pronoun, kata sifat atau adjektif, dan keterangan atau adverb, serta kata depan preposition yang ada dalam bagian written expression. Jadi ini kita memang harus tahu ya, harus paham mengenai materi-materi ini. Nah, kita bisa persiapkan dahulu sebelum kita mengikuti TOEFL test. Selanjutnya, triknya apa saja? Pertama, kerjakan soal-soal structure terlebih dahulu. Kenapa? Karena pada soal-soal structure ini tidak terlalu membutuhkan analisis yang mendalam, jadi kita bisa langsung menjawabnya. Kemudian yang kedua, lanjutkan pada soal-soal written expression. Yang ketiga, pertama-tama perhatikan kalimat yang ditanyakan dalam soal. Keempat, perhatikan masing-masing jawaban yang tersedia, pilihan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat yang dipersoalkan.
Kelima, jangan pernah mengeliminasi sebuah pilihan jawaban dengan hanya melihat pada jawaban tanpa melihat kalimat soal. Keenam, pertama-tama perhatikan kata atau kelompok kata yang digarisbawahi dan temukan secara cepat bagian mana yang tidak tepat. Ketujuh, bila soal yang Anda hadapi tidak bisa diidentifikasi hanya melihat kata atau kelompok kata yang bergaris bawah, segeralah membaca kalimat secara lengkap. Nah, maksudnya apa? Jadi, dalam written expression ini, triksnya adalah yang pertama, kita harus perhatikan baik-baik subjek dan verbnya. Mana subjek dan mana verb. Ini khusus untuk untuk semua sih bisa ya. Tapi yang paling urgent adalah pada soal structure. Perhatikan subjek dan verb. Kemudian, bila sudah lengkap, perhatikan sudah lengkap atau belum. Kalau belum, berarti itu yang dicari. Misal, bagian dari subjek atau bagian dari verbnya tidak lengkap, maka kita harus cari bagian itu. Kalau misalnya sudah sesuai, maka lihatlah apakah ada konektornya, ya. Kalau misalnya ada konektor, pastikan dalam soal tersebut memiliki dua kalimat. Dua main verb. Ya, ini khusus untuk kalimat compound dan kompleks. Kemudian pastikan juga konektornya benar. Ya, untuk di bagian written expression yang harus kita pahami adalah mengenai word form atau bentuk kata, word choice, pilihan kata, atau word order atau susunan kata. Ya. Kemudian selanjutnya, skill yang ketiga adalah reading comprehension. Tipsnya adalah yang pertama, topik bacaan dalam soal reading comprehension biasanya berkaitan dengan masalah-masalah akademik, terutama buku-buku teks mengenai biologi, geografi, fisika, sejarah Amerika, biografi, ekonomi, ilmu-ilmu sosial, dan lain-lain. Yang kedua, materi yang diujikan dalam tes reading comprehension memiliki pola-pola dan standar tertentu. Anda diminta untuk mengetahui tema bacaan, menentukan pikiran pokok, mengetahui arti dari kosakata tertentu, mengetahui informasi tertentu, melakukan penyimpulan, melakukan identifikasi atas pengecualian-pengecualian, dan mengetahui rujukan dari pronoun tertentu. Ini triksnya. Trik untuk reading comprehension. Yang pertama, jangan terlalu lama membaca teks ya. Jadi, kita hanya sekilas saja membaca teks dan diusahakan kita tidak membaca teks terlebih dahulu tetapi melihat jawabannya dulu. Ya, perhatikan semua pertanyaan yang terdapat dalam sebuah bacaan, kemudian ingat-ingat kata kuncinya. Setelah itu baru kita pasangkan ke teks, cari kata-kata kunci yang kita temukan dalam soal untuk kita cari dalam teks. Nah, jawaban dari soal tersebut tidak jauh dari kata kunci yang kita temukan dalam teks. Jangan panik apabila tema bacaan bukan merupakan disiplin ilmu yang Anda kuasai. Tidak apa-apa, karena kita tidak diharuskan untuk menerjemahkan, tapi diharuskan untuk menjawab. Jadi kita cari jawaban yang benarnya. Yang keempat, lakukan previewing untuk mengetahui topik bacaan. Kelima, perhatikan kalimat pertama dari sebuah bacaan paragraf untuk mengetahui main idea. Nah, untuk main idea ini sendiri ada 3 cara sebetulnya. Yang pertama, perhatikan kalimat pertama. Yang kedua, perhatikan kalimat terakhir. Yang ketiga, gabungkan antara kalimat pertama dan kalimat terakhir. Dilihat bagian mana yang general. Nah, itu adalah main idea. Keenam, pahami konteks yang terdapat dalam bacaan untuk mengetahui arti kata tertentu. Maksudnya, ketika kita harus menjawab soal mengenai arti kata, sinonim atau antonim, sedangkan kita tidak tahu arti kata tersebut, maka kita harus memahami konteksnya terlebih dahulu dalam teks. Kita cari kata tersebut dalam teks, pahami konteksnya, ya. Kemudian kita bisa mengira-ngira tapi nyata pada soal tersebut. Ketujuh, lakukan scanning untuk menemukan informasi tertentu yang berkaitan dengan permintaan soal. 8. Kumpulkan fakta dan data dalam membaca untuk melakukan inversi atau penyimpulan. 9. Konsentrasi pada
selama membaca teks bacaan. Ke-10, tingkatkan kemampuan membaca Anda. Jadi memang dalam mengikuti TOEFL test ini kita harus melalui beberapa kali latihan ya. Tidak bisa kalian langsung mengikuti tes tanpa ada persiapan terlebih dahulu. Baik, itu saja mungkin dari materi yang saya sampaikan. Silahkan di subscribe dan di like, kemudian komen. Apabila ada pertanyaan, kita akan lanjutkan diskusi tidak hanya melalui video ini saja, tapi juga bisa lewat kolom komentar ya. Nah, sebelum saya akhiri video kali ini, ada pertanyaan yang muncul ya ketika live conference. Bagaimana dengan harga untuk TOEFL test? Harga untuk TOEFL test itu disesuaikan dengan kurs dolar ya terhadap rupiah pada saat itu. Jadi apabila kurs dolarnya sedang naik, maka TOEFL test juga agak sedikit mahal ya. Tapi kalau kurs rupiahnya sedang turun ya akan lebih murah lagi. Dan untuk mengikuti TOEFL test ini tidak bisa di sembarang tempat. Kita harus bisa memastikan dahulu apakah itu TOEFL test atau TOEFL preparation, karena berbeda. Kalau TOEFL test ya memang tesnya, tapi kalau TOEFL preparation itu hanya tes untuk persiapan mengikuti TOEFL saja. Jadi sertifikatnya mungkin agak berbeda ya. Kemudian untuk TOEFL sertifikat juga itu memiliki batas waktu tertentu ya. Jadi kalau misalnya Anda pernah mengikuti TOEFL test 5 tahun ke belakang, tentu saja tidak bisa digunakan kembali, harus mengikuti TOEFL test. Nah, untuk jadwal tesnya bagaimana? Apakah bisa kapan saja? Tidak ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, tidak bisa kita mengikuti TOEFL test kapan saja kita mau kita ikutan, tidak bisa, tapi ada jadwalnya. Nah, biasanya ada institusi-institusi yang melaksanakan TOEFL test, kemudian ada jadwalnya. Nah, biasanya ada yang 1 bulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, bergantung dari besar atau kecilnya instansi tersebut. Jadi kita bisa mengikuti TOEFL test apabila sudah ada jadwalnya, begitu. Yang terakhir, yang terbaru, berapa sih harga TOEFL test? TOEFL test yang terakhir kemarin saya sempat survei ke sebuah lembaga kursus yang melaksanakan TOEFL test. Harganya adalah 550 per bulan Maret 2020 ya. Pada saat itu biaya TOEFL test adalah Rp550.000. Jadi kalau misalnya nanti Bu masih sama, belum tentu. Kita harus bisa memastikan dulu disesuaikan dengan kurs rupiah pada saat itu. Nah, untuk TOEFL preparation-nya sendiri, apakah cukup dengan mempelajari lewat buku saja? Ada beberapa jenis pembelajar atau orang yang sedang belajar. Ada yang bisa otodidak, jadi dengan membaca, dengan latihan sendiri dan membaca sendiri, dia bisa mengerjakan soal-soal. Ada juga yang harus dibimbing. Nah, kita harus bisa mengenali bagaimana pola belajar kita. Jadi apakah kita hanya membeli buku saja atau mengikuti TOEFL preparation class yang ada di lembaga kursus biasanya. Untuk pelaksanaan TOEFL preparation, kalau TOEFL preparation biasanya bisa kapan saja, kita tinggal jadwalkan di lembaga kursus. Nah, dari skornya nanti itu bisa menjadi acuan dan motivasi ke kita. Untuk harga TOEFL preparation biasanya lebih murah dibandingkan dengan TOEFL testnya. Jadi kalau tadi TOEFL testnya 550 per bulan Mei, untuk TOEFL preparation harganya ada yang sampai 200.000, yang paling mahal yang saya survei ya. Yang paling murah 100.000. Jadi rentangnya antara 100 sampai 200.000
untuk TOEFL preparation gitu. Jadi nanti mendapat sertifikat sama, tetapi sertifikatnya tidak bisa digunakan untuk mengikuti beasiswa. Kalau untuk beasiswa biasanya harus menggunakan TOEFL test yang resmi, apakah itu paper based test, computer based test, atau internet based test ya. Kita tinggal memilih mana yang sesuai, mana yang lebih mudah untuk kita lakukan tesnya. Jangan berputus asa, lakukan latihan terus-menerus, bisa lewat berbagai macam media sosial dan akses internet yang saat ini sangat banyak ya. Kita belajar bagaimana mengerjakan TOEFL test itu banyak sekali di media sosial. Jadi kita akan lebih siap dalam menghadapi TOEFL test. Kita bisa menyiapkan strategi dan pengetahuan yang harus kita miliki ya, karena dalam TOEFL test itu tidak hanya mengandalkan pengetahuan yang kita miliki saja, akan tetapi harus juga dengan strateginya. Jadi kita harus menyusun strategi berdasarkan tadi tips dan trik yang saya sudah berikan. Lalu apakah TOEFL test itu digunakan untuk masuk ke universitas di Indonesia? Info terbaru yang saya dapatkan dari beberapa murid saya yang mengajukan mendaftar ke universitas terkemuka di Indonesia, itu ada beberapa jurusan yang mengharuskan siswanya atau calon mahasiswanya memiliki sertifikat TOEFL lebih dari 500 ya. Jadi TOEFL test ini sangat banyak manfaatnya ya, karena banyak digunakan oleh instansi pendidikan atau pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ada baiknya kalau kita bisa mempersiapkan dengan baik sehingga uang yang kita keluarkan itu tidak menjadi sia-sia ya. Sertifikatnya kemudian bisa kita gunakan apakah untuk bekerja atau untuk beasiswa atau untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang ada gitu ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Baik, sekian saja. Tadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kita lanjutkan diskusi kita ya. Boleh bertanya apa saja mengenai bahasa Inggris atau mengenai TOEFL, silahkan leave komen di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.